kita ketahui bahwa millennials ini kan orang-orang yang dilahirkan sejak tahun 80-an sampai ke atas ya. Itu secara penelitiannya demikian. Dan kenapa memang mereka harus terlibat dalam pemilu kali ini? Karena menurut saya secara pribadi, orang-orang milenial itu kan sangat dekat dengan yang namanya media komunikasi ya. Jadi dia bisa mengakses lewat mobile phone saya. Jadi untuk alasan orang-orang milenial yang bilang saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu tentang dia, saya rasa itu hal yang naif ya. Saya rasa karena apa? Karena gerakan orang-orang milenial sekarang sangat gampang sekali untuk mengakses orang-orang, baik itu caleg, baik itu presiden yang akan dipilihnya gitu, baik itu partai yang mungkin akan menjadi pilihannya gitu. Keapatisan ya, mungkin bicara apatis atau ketidakpedulian, bahkan ada juga kelompok orang yang tidak mau tahu ya. Saya rasa secara pribadi juga, ini opini pribadi ya, pribadi saya juga sejak saya juga mahasiswa ini menjadi sebagai sebuah realitas sih di dunia pelayanan. Bahkan banyak orang yang memang sama sekali sangat anti ya dalam tanda kutip dengan apalagi berbicara tentang politik, baik itu mulai dari kampus bahkan bicara politik dalam skala nasional ya. Dan ini menjadi sebuah persoalan klasik yang pada hari ini tetap kita perjuangkan selalu ya. Walaupun ya kita nggak bisa maksa juga orang semua mau terlibat berbicara itu. Tapi kan politik ini kan suatu hal yang apa ya, mau tidak mau harus memang kita alami dan harus memang kita lakukan, karena memang politik kan hal yang sangat universal gitu. Kalau orang apatis dengan politik, saya rasa ini menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia yang kita harapkan. Kita kan yang menjunjung tinggi yang namanya integritas ya. Integritas itu sebuah persoalan yang memang hari ini menjadi barang mahal yang memang kita perjuangkan setiap hari. Saya rasa akan menjadi hanya sebuah mimpi kalau ketika orang tidak mau ambil bagian dalam dunia politik, khususnya berbicara tentang kebangsaan, permasalahan-permasalahan yang terjadi hari ini. Ketika orang tidak mau ambil bagian di sana, ya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa dari bangsa ini. Dan saya rasa seorang yang aktif dalam dunia pelayanan dan seorang Kristen sejati, saya rasa memang harus ambil bagian dalam politik dalam berbangsa ini. Mendukung bisa dalam banyak hal ya, tidak harus dengan kita mencoblos ya. Karena satu sisi gini, bisa saja mungkin dia sahabat kita namun nggak masuk dapil kita gitu ya. Kan contohnya ada beberapa ya, tapi dia nggak masuk dapil saya, KTP saya mungkin KTP daerah, dia dapilnya di Kota Medan contohnya. Ya tentu kita bisa memberikan dukungan secara moral ataupun kita ikut mengkampanyekan dia secara pribadi gitu. Tapi waktu berbicara untuk memilih, mencoblos, ikatan moral memang itu tidak bisa kita lepaskan ya. Ikatan moral ya, kedekatan itu tidak bisa. Ada juga istilah Batak bilang kayak gini, "Dang tumakut tuh halak malong dihita" gitu. Enggak, masa sih lebih utama orang lain dari kalau ada yang dari kita. Tapi saya secara pribadi kita tetap harus kritis ya. Kita juga harus melihat apakah dia mempunyai 3 hal tadi. Menurut saya kita harus melihat yang pertama, dia punya track record yang baik, dia punya integritas, dan dia punya kapabilitas. Ketiga hal ini kita harus menjadi hal yang menjadi perhatian kita ya. Kalau memang ada orang di luar orang-orang yang kita kenal secara emosional itu memang mempunyai kualitas, integritas, dan ketiga komponen tadi, saya rasa sah-sah juga kalau kita memilih orang-orang di luar itu. Itu bahkan saya secara pribadi, orang-orang yang dekat dengan saya hari ini justru saya merasa saya belum melihat ketiga hal itu secara lengkap. Bahkan saya justru lebih melirik di luar dari mereka. Gitu. Kekurangannya yang pertama mungkin menyangkut ideologi ya. Ideologi saya rasa seorang figur, seorang caleg maupun apapun, saya rasa dia harus punya ideologi yang jelas. Dia harus mempunyai platform yang jelas. Dia mau ngapain sih? Dia apa sih yang hak-hak apa sih yang mau dia perjuangkan gitu. Saya rasa saya belum melihat caleg-caleg yang ada hari ini, khususnya teman-teman saya atau rekan-rekan saya yang dekat dengan saya belum melihat dia punya platform yang jelas atau perjuangan-perjuangan apa yang dilakukan. Dia masih berbicara tentang semangat ya. Semangat sih saya rasa mungkin dia punya semangat yang besar, tapi saya rasa ini soal ideologi saya rasa dan platform perjuangan yang dilakukan saya rasa saya belum menemukan itu gitu.
saya takutnya orang yang tidak punya ideologi, dia nggak punya platform, hanya sekedar bermodalkan semangat, saya rasa di tengah jalan dia bisa hancur lebur. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai fondasi yang kuat untuk berjuang nantinya di sana. Jadi saya rasa itu mungkin menjadi sebuah catatan penting bagi rekan-rekan yang mungkin punya kedekatan dengan kita. Itu menjadi sebuah autokritik kali untuk kedepannya. Tapi ya saya sampaikan tetap semangat buat teman-teman yang, khususnya dari teman-teman dari pelayanan yang hari ini mengambil bagian di dunia politik. Ini sebuah hal yang sangat kita apresiasi. Ini sebagai sebuah kemajuan, keberanian yang dilakukan, dan kita harus mendukung itu. Saya rasa untuk konteks memilih, saya rasa nggak ada yang netral sih. Ketika orang sudah masuk ke bilik suara, itu nggak ada bicara netral. Gitu. Tapi ada juga sih orang yang memang lebih memilih, dia tidak menyampaikan argumen-argumen di media sosial gitu ya. Tapi kalau secara lembaga, contohnya KMK ya, atau organisasi-organisasi kekristenan, apakah mereka bisa dengan bulat-bulat bahwa organisasinya untuk melakukan gerakan-gerakan politik? Saya rasa mungkin secara etis mungkin kurang baik. Ya. Kalau saya ditanya secara pribadi, saya rasa alangkah lebih baiknya jika orang-orangnya saja yang bergerak atau bisa masuk ke organisasi-organisasi sayap yang memang bergerak di bidang politik. Itu mungkin jauh lebih baik daripada kita bulat-bulat bawa ini organisasi lalu kita berpolitik praktis. Saya rasa itu jauh lebih baik demi kebaikan bersama. Dan saya rasa itu juga tidak mengurangi kegerakan kita dalam berjuang. Gitu. Contohnya ketika KMK punya kampus konsen. Kampus konsen ini kan menjadi sebagai wadah buat teman-teman yang aktif di pelayanan untuk terjun ke dunia politik kampus gitu ya. Jadi bukan KMK yang murni, tapi orang-orang KMK yang concern terhadap permasalahan ataupun peduli terhadap persoalan kampus, dia masuk ke kampus konsen atau sisi, lalu dia mengambil bagian dan melakukan perjuangan dan pergerakan. Saya rasa itu jauh lebih efektif dan jauh lebih baik daripada kita bawa organisasi lalu kita terjun ke politik praktis. Itu sepertinya secara etis kurang. Di nomor 1 atau nomor 2? Kalau ditanya pilih 1 nomor 2,